Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ibu membahas mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah ini, ada pun bagian-bagian materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian Al-Quran, yang kedua nama-nama Al-Quran, dan yang ketiga perilaku orang-orang yang memahami Al-Quran. Sebelum kita memasuki materi pembahasan kita, apakah anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, ikuti peraturan yang di atas ini ya, agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Yang pertama kita membahas tentang pengertian Al-Quran. Nah, adapun pengertian Al-Quran di sini menurut para ulama, yang pertama itu menurut Al-Lihyani yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ialah kata benda atau inti atau masdar dari kata qara'a yang artinya membaca, dan kata Al-Quran ini bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang bisa dibaca. Dan adapun potongan perubahan-perubahan atau taslimnya yaitu qara'a yaqra'u Quran. Nah, adapun menurut menurut ulama yang kedua yaitu menurut Al-Asy'ari yang mengatakan kata Quran berasal dari lafaz kornon yang artinya menggabungkan sesuatu yang lain, dan kata itu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat dan ayat-ayat dan huruf-huruf itu saling beriringan dan saling digabungkan. Yang ketiga yaitu menurut Al-Farabi. Beliau mengatakan bahwa asal kata Al-Quran ini berasal dari korinun yang merupakan bentuk jamak dari kata korinah yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu menurut Az-Zujaj yang mengatakan bahwa kata Al-Quran ini berasal kata Al-Qur'u yang artinya yaitu mengikuti susunan pola atau wazan yang yaitu kumpulan. Dan argumen pendapat ini karena Al-Quran itu terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Dan pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut para ulama yang terakhir yaitu menurut Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa kata Al-Quran itu ialah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun, dan Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah seperti nama-nama kitab sebelumnya. Nama kitab sebelumnya itu ada Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah jika kita membacanya. Selanjutnya ibu akan membahas materi yang kedua yaitu tentang nama-nama Al-Quran. Nah, di sini sudah ada macam-macam nama Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang nama yaitu Al-Quran. Nama Al-Quran ini ialah paling populer dan paling sering dilekatkan, dan kata ini tentu masih ingat bahwa Al-Quran itu artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, nama lain dari Al-Quran yang kedua itu ada Alkitab. Al-Quran ini sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah yang artinya kitab Allah, atau bisa diartikan sebagai yang ditulis.
Nah, nama Al-Quran yang lain yang ketiga yaitu Al-Furqan. Al-Furqan ini ialah pembeda, maksudnya itu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan Al-Furqan merupakan salah satu nama dari nama Al-Quran. Dan nama Al-Furqan ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1. Dan yang keempat yaitu Az-Zikri. Az-Zikri ini ialah artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia, dan penyebutan Az-Zikr di sini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Dan yang terakhir yaitu At-Tanzil. Nah, At-Tanzil itu artinya diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan untuk penyebutan At-Tanzil di sini antara lain terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Nah, materi yang terakhir Ibu akan menjelaskan yaitu tentang perilaku orang-orang yang memahami Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kan merupakan sumber pertama ajaran Islam, dan setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Dan di dalamnya itu terdapat petunjuk dan perintah tentang perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan atau akidah dan tuntunan ibadah, budi pekerti dan lain-lain. Dan akidah ini ialah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar atau kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai kitab tuntunan bagi setiap muslim, hendaknya kita sebagai orang muslim dapat menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al-Quran, yaitu menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, baik itu kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Dan baik itu masyarakat yang bersifat homogen maupun heterogen, dan berpikir dan bersikap dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Ibu semuanya dapat memahaminya ya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum